Halo Sobat Sudut Pandang. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh masyarakat di sosial media ya tentang peristiwa bunuh diri mahasiswi yang kuliah di Malang. Kemudian saya sendiri secara pribadi itu mulai berpikir, eh, sebenarnya seberapa parahkah tingkat depresi di masyarakat. Apakah ini seperti fenomena gunung es ya, di mana yang kelihatan itu hanya ujungnya, sementara sebagian besar badannya gunung es ini berada di bawah permukaan laut. Artinya yang terlihat bunuh diri, terus kemudian depresi, stres, atau mengalami gangguan psikologis lainnya itu yang terlihat di masyarakat itu kecil, tapi sebenarnya yang tidak terlihat justru semakin banyak. Kemudian saya mulai mencari informasi nih, bagaimana kita sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga juga, misalkan ada tetangga kita atau dari keluarga kita itu mengalami depresi sehingga punya kecenderungan untuk bunuh diri. Apa sih yang bisa kita lakukan? Lalu saya menemukan sebuah lembaga masyarakat ya di Pulau Bali, Indonesia. Pada masa pandemi ini beberapa kelompok masyarakat, organisasi masyarakat tersebut berkolaborasi untuk membuat sebuah layanan untuk pencegahan dan penanggulangan bunuh diri, termasuk juga depresi ya. Nah, layanan tersebut diberi nama LISA. LISA itu sebuah singkatan ya. Nah, yang menarik karena ini sifatnya itu voluntary ya, atau sukarelawan ya, sukarela. Artinya ketika kita meminta bantuan melalui call centernya, itu kita akan dilayani dengan pelayanan penuh untuk waktunya 24 jam ya. Jadi mulai dari pagi sampai pagi hari kita bisa menghubungi mereka selama seminggu penuh, dan itu gratis. Nah, karena menurut hasil penelitian mereka sejak pandemi ini memang kasus untuk percobaan bunuh diri dan depresi itu meningkat drastis, sehingga mereka itu punya kepedulian untuk berkontribusi pada masyarakat ya melalui layanan LISA ini ya. Nah, nanti di deskripsi video ini akan saya cantumkan call centernya, sehingga kita bisa turut berpartisipasi untuk membantu keluarga, teman, ataupun relasi yang punya kecenderungan itu depresi dan cenderung bunuh diri, atau bahkan sudah pernah mencoba. Nah, jadi saya sedikit membaca tentang call centernya LISA ini. Mereka menyatakan bahwa kasus bunuh diri itu atau percobaan bunuh diri banyak terjadi antara pukul 1 sampai pukul 4 dini hari. Itu ada analisanya bagaimana kenapa itu terjadi. Nah, karena di layanan LISA ini buka 24 jam ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, karena di Pulau Bali ternyata para turis dari orang di luar Indonesia itu banyak juga yang mengalami kasus depresi dan mereka tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Nah, di jam-jam 1 sampai jam 4 ini mereka juga online. Bahkan dikisahkan ada orang menelpon ke call centernya LISA, diangkat hanya terdengar suara tangisan. Terkadang setelah diangkat hanya diam, tidak menyampaikan satu patah kata pun yang penelepon ini ya. Kemudian dimatikan. Itu berulang sampai beberapa kali. Nah, para relawan di layanan LISA ini secara proaktif akan menelpon balik kepada penelpon tadi ya. Karena terkadang orang yang mengalami depresi atau punya kecenderungan bunuh diri itu kan secara emosional ada kendala komunikasi, dia susah mengungkapkan, ada rasa malas, rasa malu dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga itu ada proaktif dari para sukarelawan di layanan LISA ini untuk menghubungi kembali bagaimana caranya supaya orang yang depresi ini bisa kemudian berkomunikasi melalui telepon dengan LISA. Nah, jika
dia lokasinya di Pulau Bali, maka Lisa ini sudah punya referensi atau kolaborasi dengan beberapa tenaga kesehatan atau fasilitas medis ya. Dan bagaimana jika kita di luar Pulau Bali? Nah, ternyata Lisa juga melayani, nanti kita akan diarahkan ke beberapa fasilitas kesehatan di kota yang terdekat dengan kita. Nah, di luar negeri, kata koordinator Lisa ini, sudah sangat umum bahwa di setiap kota, hampir setiap kota itu tersedia layanan untuk pencegahan depresi dan bunuh diri. Nah, di Indonesia masih belum ya. Jadi bagi saya pribadi, masyarakat umum, saya adalah masyarakat umum yang merasa bahwa ini penting untuk hadir melayani masyarakat di setiap kota di Indonesia. Maka gebrakan atau kepioniran dari layanan Lisa ini patut diapresiasi, dan layanan tersebut merupakan layanan pertama di Pulau Bali ya. Nah, mungkin di kota kita masih belum ada, tapi kita tetap bisa membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan dengan menghubungi layanan Lisa ini ya. Sambil mungkin rekan-rekan yang para psikolog, kemudian berbagai kalangan agamawan di tiap kota bisa juga mulai studi banding ke layanan Lisa ini, mulai membuat layanan-layanan serupa di setiap kota di seluruh Indonesia. Bayangkan betapa luar biasanya kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan depresi, kecenderungan bunuh diri itu bukanlah masalah spiritual, sehingga kurang tepat jika kita konsultasi ke agamawan, ustadz, kiai, atau pendeta, karena ini masalah psikologis. Sehingga paling tepat ya berkonsultasi dengan psikolog atau dengan layanan seperti layanan Lisa ini, karena memang mereka berpengalaman, mengerti keilmuannya, dan juga mereka berjejaring ya, sudah punya banyak relasi dokter, relasi psikolog, ataupun fasilitas kesehatan, sehingga ini bagi saya layanan yang luar biasa, all in ya, layanan komplit untuk penanggulangan depresi dan percobaan bunuh diri. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat. Silahkan Anda subscribe channel Sudut Pandang, ataupun share video ini ke orang-orang terkasih Anda. Mungkin dengan video yang singkat ini bisa membantu mereka untuk keluar dari gungkungan depresi dan terhindar dari percobaan bunuh diri. Terima kasih, semoga kita dapat mendapatkan manfaat. Salam Sudut Pandang.